Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Ustadz Eri ya. Ustadz Eri hari ini akan menjelaskan sedikit materi Al-Islam yang tema ketiga. Tema ketiga yaitu tentang alasan kenapa Rasulullah diutus ya. Kenapa Rasulullah kok diutus gitu ya. Oke, kita nanti Ustadz jelaskan sedikit saja. Silakan Anda semua bisa menyimaknya. Oke. Nah, ini bentar. Oh, ini yang terakhir ini. Bentar. Yang depan mana? Oke. Tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk apa sih sebenarnya Nabi Muhammad SAW diutus? Kayak kita simak bersama, pahami bersama. Ini materinya sedikit saja. Yang pertama, nah, tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib, beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Tidak untuk orang Arab saja, tidak untuk orang ini saja, jadi semua umat manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Allah Ta'ala mengutus beliau tentunya untuk mengajarkan manusia tentang beribadah kepada Allah Ta'ala serta meninggalkan segala yang Allah larang ya. Diutusnya beliau merupakan rahmat bagi manusia dan alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW itu turun lahir di bumi, diutus ke bumi, itu merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi tidak untuk manusia saja, tidak untuk hewan saja, tapi seluruh alam semesta. Sebagai muslim, kita diwajibkan untuk membela dan mencintai beliau, melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, ataupun yang lain. Jadi cinta kepada Rasulullah itu di atas cinta kita terhadap orang tua. Dan cintanya itu seperti apa ya, kita harus meneladani sikapnya dan sebagainya ya. Nah, ini ada kewajiban bersolawat. Nah, pasti kalian Anda semua sudah tahu. Ketika kita mendengar nama Muhammad langsung Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata kita memang diwajibkan untuk bersolawat kepada beliau. Nah, ini seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Nanti ini ada kepotong ya untuk Ustadz bagikan, yaitu Allah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, artinya apa? Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersolawat. Nah, ini keistimewaannya. Ya, keistimewaannya Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, maka kita juga dianjurkan untuk bersolawat. Itu merupakan sebuah penghormatan kepadanya. Nah, bahkan ada yang mengatakan begini, jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, artinya memohon sesuatu kepada Allah, maka hendaknya disertai dengan sholawat kepada Nabi, ya. Karena salah satu kunci terkabulnya doa yaitu di Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus mendekatkan dulu kepada kuncinya itu ke Nabi Muhammadnya dulu. Kita bersolawat, terus baru kita berdoa agar doa kita terkabul. Nah, kalian pasti berdoa. Pertama memuji Nabi Muhammadnya sedikit, doanya banyak. Nah, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah aku nyuruh. Nah, itu kan harusnya kita memujinya lebih banyak dulu, kita baru berdoa supaya doa kita itu terkabul ya. Karena sekali lagi kunci terkabulnya doa itu ya kita bersikap baik kepada kekasihnya Allah ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Nah, terus ini ada tugas-tugas Rasul. Nah, Rasul sih tugasnya untuk apa aja? Yang pertama sudah jelas menyampaikan dan mengajarkan wahyu. Dalam hal ini karena kita umat Islam tentunya ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak kita berpikir sendiri, tidak kita mengira-ngira, tapi dari jalan Nabi Muhammad SAW, terus diteruskan kepada kita, kepada para sahabat, kepada tabiin sampai banyak, sampai kita sampai. Lah kita kan baca Al-Qur'an dari siapa? Nah, Al-Qur'an itu apa? Kalamullah kan, perkataannya Allah, kalamullah perkataannya Allah. Lah emangnya kita langsung tahu perkataan Allah itu seperti apa? Ya. Jadi perkataan Allah atau kalamullah, perintah-perintah Allah itu diturunkan dulu kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Baru Nabi Muhammad tersebut membagikannya kepada para sahabat. Terus berturut-turut sampai pada kita di zaman sekarang. Yang kedua, membimbing manusia untuk mengetahui Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi lagi sempurna. Nah, kita mengetahui Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu maha melihat. Itu dari apa? Ya dari Al-Quran kan. Dan juga penjelasan dari Nabi. Nah, itu tujuannya, salah satunya tujuan Nabi. Untuk mengajak manusia dan membimbing manusia untuk mengetahui Allah beserta sifat-sifatnya yang sempurna. Yang ketiga, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Tahu kan? Mengesahkan Allah berarti berarti menyembah cuma kepada Allah. Esa itu kan satu, berarti cuma berserah diri kepada Allah, tidak boleh berserah diri ke yang lain. Terus juga tidak boleh meminta atau berdoa kepada yang lain selain Allah, ya. Itu tujuannya kita, karena kita meyakini bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Poin ketiga selesai ya. Yang keempat, memberi contoh tata cara beribadah. Rasulullah itu memberi contoh tata cara beribadah. Beribadah tidak hanya sholat ya, zakat, ya kan, puasa. Kita tahu puasa sih kayak gimana? Tentunya dari perintah Allah. Perintah Allah itu kemudian dipahami oleh Rasulullah yang dijelaskan oleh malaikat Jibril. Nah, nanti tahu sholat itu kayak gini, puasa itu kayak gini, zakat itu segini, nah haji itu kayak gini. Itu tata cara beribadah. Itu tujuan Rasulullah itu supaya kita itu tahu cara untuk beribadah. Yang kelima, memberi kabar gembira dan ancaman siksa pada hari akhirat. Nah, dalam satu ayat itu dijelaskan bahwa tidak aku mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk memberikan kabar gembira dan ancaman. Maksudnya apa kabar gembira? Jadi Rasulullah itu menyampaikan kepada umat manusia seperti yang disampaikan oleh Allah, bahwa orang yang rajin beribadah, rajin beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti, mendapatkan surga, kenyamanan dan sebagainya. Itu merupakan sebuah kabar gembira. Jadi tindakan kebaikan kita yang mau dilakukan di bumi ini, di dunia ini, akan kita nikmati nanti ketika di akhirat. Dan juga memberi ancaman. Maksudnya ancaman gimana? Jadi kita kalau kita di dunia ini berbuat kejahatan, tidak melaksanakan ibadah, membantah orang tua, jadi anak-anak nanti di akhirat mendapat siksa. Itu merupakan ancaman Allah. Kamu berbuat jahat di dunia, saya ancam kamu nanti di akhirat masukkan ke neraka. Itu ancaman. Tapi kalau kamu berbuat baik di dunia, mengerjakan ibadah, mengerjakan yang Allah suruh dan menjauhi larangannya, saya akan masukkan kamu ke surga. Nah, surga itu ada kayak gini, kamu bebas untuk minta apa aja. Nah, itu merupakan kabar gembira. Yang keenam, menunjukkan manusia jalan yang benar, yaitu hukum syariat. Nah, ini berarti Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan hukum yang baik menurut Islam, ya. Itu hukum syariat. Nah, yang ketujuh, membimbing manusia untuk berakhlak mulia. Nah, Rasulullah itu senantiasa membimbing manusia untuk saling mengasihi, saling tolong menolong. Rasulullah itu mencontohkan langsung. Beliau berkepribadian baik, ramah, sopan, santun. Ya kan, Ustaz udah pernah menceritakan beberapa kisah tentang
kemuliaan akhlak Rasulullah. Salah satunya ketika ada seorang buta yang setiap hari mencela menghina Rasul, tapi Rasul tetap diam, bahkan Rasul selalu menyuapinya makan dengan lemah lembut. Nah, itu contoh akhlak mulia dari Rasulullah. Nah, sikap mukmin kepada Rasulullah itu pertama apa? Yang pertama pasti kita harus beriman. Beriman itu percaya. Percaya Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul yang lain yang wajib kita ketahui kan ada 25 ya. Itu kita wajib percaya bahwa mereka ada, bahwa mereka membimbing kita ke jalan yang bagus ya. Yang kedua taat. Nah, taat di sini kita udah tahu bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuknya, yaitu dengan jalan mengerjakan ibadah dan juga menjauhi larangan-larangan dari Allah. Kita harus taat kepada Rasulullah. Yang kedua yaitu mencintai. Seorang muslim wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada siapapun, sebagaimana sabda Rasulullah, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna seseorang di antara kalian kecuali saya lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tua, manusia, dan semuanya. Jadi kita harus mencintai Rasulullah. Mencintai itu bukan hanya bilang aku mencintai Rasulullah, aku mengagumi Rasulullah, tapi kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya gimana? Misalnya kalian punya bacaan, nah kan katanya tidak kenal maka tak sayang kan. Makanya bagaimana kamu bisa mencintai Rasulullah? Salah satu cara yang pertama yaitu dengan cara membaca sejarahnya, biografi Rasulullah. Nanti ketika kalian membaca cerita sejarahnya Rasulullah, kalian akan ada gambaran, oh ya Allah Rasulullah kayak gini. Nanti kemudian kamu timbul, nah oke, timbul cinta, timbul waduh aku mengagumi beliau. Kemudian langkah berikutnya kalian mulai mencontoh perilakunya. Itu bukti cinta itu kayak gitu ya. Jadi tidak cuma ngomong aku cinta Rasulullah tapi sama teman nakal, aku cinta Rasulullah tapi makan tangan kiri, padahal kan sudah jelas sunahnya pakai tangan kanan. Rasulullah mencontohkan ke tangan kanan, kenapa pakai tangan kiri? Nah, itu kan berarti tidak menggambarkan apa yang diucapkan ya. Nah, itu sedikit saja materi dari Ustadz. Ini tidak ada tugas ya insya Allah, dan untuk minggu besok, hari Jumat besok itu ulangannya mulai dari tema 9 ya, 9 sampai 11 ini kan 11 berarti tema 1, 2, 3 sesuai yang di rangkuman. Silakan dipelajari yang ada di rangkuman, insya Allah itu juga yang keluar ya, 1 sampai 3. Oke, itu sedikit saja materi dari Ustadz. Mungkin lain waktu ada kesempatan untuk Zoom, nanti Ustadz jelaskan lebih dalam. Oke ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Ya, untuk yang ikhwan silakan bersiap untuk sholat Jumat. Ya, siapkan amal terbaik kalian. Minta orang tua uang untuk mengisi kotak amal ya. Pasti dikasih sama orang tua. Untuk yang akhwat silakan bersiap untuk sholat zuhur. Ustaz cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.